Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang setia membangunkan kami setiap pagi. Dikala semalam kami boleh terlalap tidur, Engkau dengan kasih-Mu membangunkan kami dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, kuat, sempurna. Saat kami diberi kesempatan menikmati kehidupan ini, kami mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan lewat pembacaan firman-Mu. Berilah kami kemampuan untuk memahami dan menerima melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jamalah hati dan pikiran kami untuk bisa mengingat bahkan melakukan firman-Mu ini sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membaca Matius 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Toraja pada hari Rabu 21 Januari 2026 dengan judul Hidup dalam Pembaharuan. Pernahkah kita mencoba menuang minuman panas ke dalam botol plastik bekas air mineral? Botol itu akan melengkung bahkan rusak karena tidak sanggup menampung suhu yang tinggi. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Kadang Tuhan ingin menuangkan sesuatu yang baru, tetapi hati dan pola hidup kita masih seperti botol lama yang tidak siap menampung karyanya. Ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti mereka? Yesus menjawab dengan perumpamaan tentang kain baru dan anggur baru. Ia ingin menegaskan bahwa karya Allah tidak bisa disesuaikan dengan sistem lama. Kehadiran Yesus membawa sukacita, pembaharuan, dan cara pandang baru terhadap relasi dengan Allah. Agama bukan lagi soal aturan, tetapi tentang persekutuan yang hidup bersama Yesus Kristus. Anggur baru melambangkan kehidupan yang dibaharui oleh kasih Kristus, sedangkan kantong kulit tua menggambarkan hati yang keras dan pola pikir yang menolak perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun seringkali masih mempertahankan kebiasaan lama, beribadah tanpa semangat, melayani tanpa kasih, atau berdoa tanpa harapan. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan baru membutuhkan wadah baru, hati yang terbuka, rendah hati, dan siap dibentuk ulang. Marilah kita memperbaharui kantong kulit hati kita. Jangan takut berubah, sebab setiap pembaharuan yang datang dari Tuhan membawa sukacita dan kesegaran rohani
yang membuat hidup kita kembali berisi dan bermakna. Biarkanlah pikiran, hati, dan tindakan kita semakin dibaharui dan membawa pembaharuan di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa menutup pembacaan firman pada pagi ini. Terima kasih firman yang hidup. Kiranya firman-Mu yang sudah kami baca, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus mengingat dan melakukannya pada hari ini. Ampuni Tuhan setiap kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami. Dan juga kami mau Tuhan dibaharui hati kami, akal budi kami, dan kehidupan kami lewat firman-Mu pagi ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Amin.